Oke bra, di video kali ini Mang Robert akan bermain ke negara tirai bambu. Mang Robert akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Ip Man The Awakening tahun 2022. Menceritakan ketika Master Ip yang tengah melakukan perjalanan barunya untuk mengunjungi Hong Kong. Namun bukanlah berkunjung dengan tenang. Master Ip harus berhadapan dengan penculik yang bergerak secara brutal dan penuh diskriminasi. Oke, penasaran dengan ceritanya? Maka langsung saja sikat bet. Jangan lupa subrek. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah aktivitas perdagangan ciwei-ciwei yang melibatkan pihak Barat dan Cina, di mana pihak Barat adalah pelanggannya. Namun karena ada kesepakatan yang tak sesuai, terjadilah pertarungan di mana pihak Barat yang hanya 3 orang, termasuk si bos, sedangkan pihak Cina banyak orang. Tapi 3 orang Barat ini semuanya adalah ahli bela diri, hingga tanpa waktu lama pertarungan pun dimenangkan oleh Barat dengan telak. Sementara itu di pusat kota yang ramai dan damai, terlihat seorang remaja yang bernama Yuan dengan penuh semangat mengendarai sepedanya. Namun di tengah jalan, ia melihat sebuah tindak kriminal di dalam bus umum yang membuat jiwa Wing Chun-nya menggebu-gebu. Mom! Tell her to let go! Give it to him! Hey, a robber in daylight. Huh? There you go. Sangat tak terduga, beberapa waktu kemudian setelah selesai, datanglah pria bernama Apeng alias kakak dari si gadis. Ia pun kemudian beritahu kejadian sebenarnya. Lalu Apeng berterima kasih pada Yuan. Hingga pada malam harinya, Yuan pun diajak ke penginapan tempat Apeng bekerja karena sudah dianggap sebagai saudara sendiri, hingga ditraktir makan bersama. Malam itu mereka juga keluar untuk cari angin. Namun tanpa diduga, Yuan mendengar teriakan para gadis Cina yang terlihat dibawa paksa satu persatu. Apeng menyarankan Yuan tak ikut campur karena mereka bersekutu dengan Inggris. Tapi jiwa kungfunya tak bisa tinggal diam, sehingga semua gadis bisa diselamatkan. Why are they all tied up like that? Hey! Let her go! Well, can you? It's on me. Sementara itu setelah kalah, komplotan penculik yang bersekutu dengan Barat dihajar karena pesanan si bos tak datang juga. Master bela diri Barat tersebut pun meremehkan ketika mendengar Wing Chun telah mengalahkan semua komplotannya, karena memang sejarah awal Wing Chun adalah sebagai bela diri bagi kaum perempuan. Malam itu di penginapan, rupanya bertepatan dengan Tahun Baru Cina. Mereka merayakan dengan sukacita sambil meminta Yuan mengajarkan beberapa jurus Wing Chun. Where's the wooden dummy all dressed up? Teach us Wing Chun. Huh? Yeah. Teach them something. Show us. Sinking bridge, thrusting fingers, and little idea. Orang-orang
orang nampak bahagia, padahal di malam yang sama pihak barat dan para sekutunya sedang merencanakan sesuatu agar bisnis perdagangan orangnya tidak terhambat lagi. Bahkan polisi yang menentang pun dalam sekejap dibuat tak berdaya. Siang harinya, Yuen akhirnya kembali menemui gurunya sambil dilatih kungfu dengan menutup mata. Namun di tempat yang berbeda, di tempat penginapan Apeng bekerja, ia didatangi oleh komplotan Cina yang menjadi sekutu Inggris dalam memperdagangkan perempuan. Hey, stop! Untungnya Yuen telah kembali dari tempat gurunya dan membantu. Tanpa waktu lama, salah satu ahli bela diri barat menyerang Yuen. He's using British Bartitsu, boxing, jiu-jitsu, and wrestling into Bartitsu. Hebatnya petarung barat berbadan besar itu pun bukan tandingan bagi Yuen. Hingga akhirnya para kriminal tersebut memutuskan untuk mundur, lalu para wartawan pun mulai mengabadikan momen tersebut. Adik perempuan Apeng berhasil ditangkap oleh komplotan tersebut. Tanpa waktu lama, Yuen ditunjuki Apeng markas para komplotan. Let my sister go! Di sana sempat terjadi pertarungan dengan tangan kanan si bos, lalu si bos menghentikannya. Mengingat berita kekalahan petarung barat oleh Yuen telah tersebar, maka si bos memberi tawaran kepada Yuen sebuah pertarungan terbuka di depan penduduk. Jika Yuen menang, maka adiknya Apeng akan dibebaskan. Lalu beberapa waktu kemudian, si bos mengundang para wartawan untuk membuat berita bahwa bela diri Inggris yang dinamai Bartitsu, yang merupakan gabungan berbagai bela diri, akan menang melawan Wing Chun dari Cina. Singkat cerita, panggung pun telah siap. Semua orang telah hadir menyaksikan, mulai dari orang biasa hingga para praktisi kungfu. Bartitsu! Go! Di tengah pertarungan, tiba-tiba Yuen merasakan pusing dan hilang pandangan, hingga terkena tinjuan dan terjatuh. Apeng pun datang, dan disitulah Yuen ingat bahwa mungkin handuk tersebut telah diberi sesuatu untuk meracuninya. Dan ternyata memang benar. Sehari sebelum Apeng datang memohon agar adiknya dilepaskan segera, tapi hal itu ditolak. Dan justru si bos memanfaatkan Apeng untuk membantu memastikan kemenangan pihak barat. Dari situlah Apeng mempunyai ide untuk membuat Yuen kalah. Tapi hal itu tidak dipermasalahkan oleh Yuen, yang terus melanjutkan pertarungan walau keadaan semakin terpararugu. Kill him. Lagi-lagi Yuen jatuh seolah pingsan. Di situ akhirnya Apeng merasa bersalah dan mengakuinya. Sementara orang-orang pun menyemangati Yuen hingga akhirnya ia pun kembali bangkit dengan teknik rahasia. There you go! Di mana dia sama sekali tak perlu menggunakan mata saat melawan jagoan bela diri Inggris tersebut, melainkan menggunakan insting. Alhasil dengan jurus tersebut Yuen bisa memenangkan pertandingan itu. Si bos yang tidak terima atas kekalahan tersebut pun ia memerintahkan anak buahnya untuk menembak Yuen di tempat tersebut. Namun dengan adanya Apeng yang sangat peduli dengan rekannya, ia mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan nyawa Yuen.
Di sisi lain, dengan adanya sebuah rencana licik yang telah si bos rencanakan sebelumnya, di mana untuk saat ini beberapa anak buahnya telah berada di rumah Apeng, yang kemudian mereka semua membakar rumah satu-satunya yang Apeng miliki. Kembali ke Yuen, yang berhasil diselamatkan oleh gurunya tersebut. Mereka pun dikejutkan dengan datangnya beberapa anak buah si bos dengan tujuan untuk membunuh mereka. Beruntung saja dengan sebuah penyamaran yang mereka lakukan, akhirnya mereka lolos dari kejadian tersebut. Dan untuk saat ini, Apeng berhasil ditangkap. Dan pada saat ini juga, Apeng mendapat penyiksaan bersama adiknya. Malam harinya Yuen mendapat perawatan oleh gurunya, yang sekaligus ia mendapat motivasi dari gurunya tersebut, di mana ia harus menjadi seorang pemberani dan harus mengorbankan jiwanya demi sebuah keadilan di negara itu. Setelah si guru mengasih wejangan, ia pun kembali untuk bertarung demi harga diri seluruh rakyat Cina. Hingga akhirnya Yuen mendatangi markas si bos, dan pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. We're all Di saat Yuen berhasil mengalahkan semua anak buahnya, di sana ia pun mencari keberadaan si bos untuk membuktikan bahwa orang Cina bukanlah orang yang lemah. Pada saat ini si bos yang muncul tiba-tiba langsung menodongkan beceng miliknya, yang kemudian Yuen berhasil membalikan keadaan dan pertarungan pun pecah saat itu juga. Sebagai seorang ahli kungfu sejati, Yuen berhasil mengalahkan si bos, yang kemudian beberapa polisi datang untuk menangkap si bos dan semua anak buahnya. Apeng saat ini dalam keadaan sekarat, ia pun berhasil mendapat pertolongan di sana. Begitupun dengan adiknya yang masih selamat atas tragedi yang selama ini ia alami. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, keluarga Apeng pun kembali bersama dan dengan tempat tinggal baru yang saat ini mereka miliki. Mereka pun merayakan kemenangannya Yuen sebagai bangkitnya bela diri tradisional Cina. Dan film pun selesai. Oke, buat penayangan Almopi jangan lupa pantengin terus channel ini biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mang Robert sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.